Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, serta rekan-rekan investor. Perkenalkan, saya Ferly Salwan Nugraha, selaku Direktur Utama dari PT Lintas Samudra Dunia. Di sini saya akan memimpin jalannya pemaparan proposal perusahaan kami. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani dengan 5 rekan saya, yaitu yang pertama, Zahra Amalia Putri sebagai sekretaris perusahaan, lalu Anita Vanora sebagai direktur keuangan, selanjutnya ada Cahyo Sandi sebagai direktur operasional, lalu Fani Tri Adinda sebagai manajer K3 umum, dan yang terakhir Fadia Firdani sebagai manajer SDM umum. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya mari kita mulai saja pemaparan proposal perusahaan kami ini. Latar belakang dari PT Lintas Samudra Dunia itu sendiri yaitu sebagai perusahaan yang memiliki core bisnis pada sektor jasa tunda, khususnya untuk pasar dominan bagi layanan trafik kapal di lingkungan jasa kepelabuhanan. Dalam mengelola berbagai kebutuhan jasa tunda kapal tersebut, salah satu persyaratan yang perlu dimiliki adalah tingkat ketersediaan armada pandu termasuk opsi penyediaannya lewat alternatif penyewaan atau sewa kapal, termasuk manajemen pengelolaan bisnis jasa kapal tandu dan tunda. Tentunya sangat diperlukan dalam pengembangan perusahaan. Bisnis pandu dan tunda merupakan salah satu jenis usaha yang cukup menarik dan dibutuhkan seiring dengan semakin meningkatnya arus perdagangan lewat laut dengan menggunakan armada angkutan barang di wilayah domestik Indonesia. Maka, perusahaan pelayaran tidak lepas dari perkembangan industri angkatan laut, di mana data BPS mengenai laju pertumbuhan memiliki persentase yang tergolong besar. Menurut data BPS, golongan usaha angkutan laut ini terdiri dari usaha penyediaan jasa transportasi, baik antar pelabuhan di dalam negeri maupun dengan pelabuhan di luar negeri. Salah satu perusahaan jasa yang masuk kategori di atas adalah perusahaan angkutan laut nasional yang menurut Kemen Perhubungan nomor KM3 tahun 2001 Pasal 1 Angka 7 adalah perusahaan angkutan laut yang berbadan hukum Indonesia melakukan kegiatan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri. Visi dan misi PT Lintas Samudra Dunia. Yang pertama, visi menjadikan perusahaan jasa kapal tunda yang berkomitmen pada keamanan dan keselamatan kapal. Kemudian misinya yang pertama mewujudkan pelayaran kinerja yang efisien. Yang kedua, mendorong pertumbuhan perusahaan yang optimal guna perusahaan berkelanjutan. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan usaha secara profesional dan berdaya saing untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Selanjutnya, tujuan yang dapat dicapai oleh perusahaan kapal tunda PT Lintas Samudra Dunia adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional, menentukan dan menerapkan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi pengoperasian kapal tunda. Yang kedua, meningkatkan keselamatan, menerapkan standar keselamatan internasional seperti kode ISM untuk mengurangi resiko kecelakaan di laut. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia, membangun program pelatihan bagi karyawan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengoperasikan kapal tunda. Yang keempat, sustainability, mempromosikan praktik operasional kapal yang ramah lingkungan untuk mendukung keberlanjutan industri maritim. Profil usaha. Perusahaan kami yaitu PT Lintas Samudra Dunia dengan alamat kami Tanjung Priok, Jakarta Utara. Website kami www.lintasamudradunia.co.id. Dan untuk email kami lintasamudradunia@gmail.com. Dan kegiatan kami berfokus pada penyewaan kapal tunda. Untuk yang berminat dalam kapal tunda ini bisa langsung telepon kami ataupun email kami. Dan juga bisa untuk melihat bagaimana fasilitas di websitenya sendiri. Dan untuk struktur organisasi kami, nah, Direktur Utama Ferly Salwan Nugraha.
Dan untuk sekretaris perusahaan yaitu Zahra Amalia Putri. Untuk direktur operasional Cahyo Sandi Nugroho. Dan untuk direktur keuangan saya sendiri Anita Fanaura Agustin. Untuk manajer K3 umum Fani Triadinda. Dan untuk manajer sumber daya manusia umum yaitu Padia Firdani. Pada analisis SWOT, bagian strength, yang pertama adalah pelayanan SDM yang profesional di dalam melakukan negosiasi kepada customer dengan tujuan agar terjadi kesepakatan dalam penetapan tarif rata-rata. Sumber daya manusia yang bekerja pada PT Lintas Samudra Dunia merupakan lulusan dari universitas dan sekolah tinggi ilmu pelayaran, sehingga merupakan orang-orang yang ahli pada bidangnya. Yang kedua, dukungan kondisi keuangan. Di dalam melebarkan sayap perusahaan dibutuhkan dukungan keuangan yang memadai. Hal ini untuk memperkuat posisi perusahaan daripada pesaingnya. Yang ketiga, mempunyai kapal milik di dalam, mendukung dan menambah pendapatan. Sebaiknya perusahaan pelayaran mempunyai kapal milik sendiri agar tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyewa kapal. Dan yang terakhir, memiliki armada kapal yang modern dengan pelayanan yang memadai. Pada bagian weakness, yang pertama, sarana dan prasarana atau Departemen IT Sarana dan Prasarana yang menunjang kegiatan operasional yang dimiliki tergolong kurang memadai. Yang kedua, target pasar yang masih kurang. Dan yang terakhir, ketergantungan pada kondisi pasang surut serta arus yang dapat menghambat operasional. Untuk opportunity dari PT Lintas Samudra Dunia, yang pertama adalah wilayah geografis Indonesia memungkinkan kapal-kapal untuk masuk ke Indonesia dan melakukan bongkar muat melalui laut. Tentunya hal ini akan lebih menguntungkan bagi perusahaan pelayaran yang mengageni kapal-kapal tersebut. Kedua, kegiatan perdagangan dunia meningkat. Salah satu dampak dari perkembangan ekonomi yang terus meningkat adalah semakin tingginya tingkat mobilitas barang yang secara langsung atau tidak telah menjadikan jasa angkutan laut untuk mengirimkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Ketiga, potensi untuk memperluas jangkauan layanan ke pelabuhan-pelabuhan baru. Dan yang keempat, mendapat customer baru. Suatu hal yang menjadi harapan utama dari semua perusahaan adalah bertambahnya jumlah pengguna jasanya dan diharapkan kelak dapat menjadi pelanggan tetap. Dan untuk threats pada PT Lintas Samudra Dunia adalah yang pertama, era globalisasi memperketat persaingan. Globalisasi menimbulkan konsekuensi logis. Dengan terjadinya perpindahan serta pertukaran barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain yang sangat cepat dan tinggi kuantitasnya. Hal tersebut berakibat bermunculannya perusahaan-perusahaan pelayaran baru di Indonesia. Yang kedua, persaingan yang ketat dari perusahaan penyewaan kapal tunda lainnya. Yang ketiga, fluktuasi kurs-kurs yang tidak stabil dapat menyebabkan kegiatan pelayaran kapal menjadi sangat terganggu. Apalagi di dalam menangani kapal-kapal asing, tiap perhitung fee atau call selalu menggunakan US dollar. Yang keempat, naiknya harga BBM. Harga minyak dunia mengalami kenaikan yang luar biasa. Tiap harinya sampai pada akhir semester, rekor harga tertinggi tembus hingga mencapai lebih dari 140 US dollar per barelnya, sehingga menyebabkan terjadinya kenaikan biaya operasional. Lalu yang kelima, regulasi pemerintah yang dapat mempengaruhi biaya operasional. PT Lintas Samudra membuka layanan yaitu Anchor Handling Tug Supply atau kapal penarik, peletakan jangkar, pendukung tongkang, pendukung FPSO, memindahkan dan memposisikan rig pengeboran, mengangkut pasokan dan mendukung kegiatan pengeboran. Kabel ini juga bertugas sebagai kapal darurat siaga dan memiliki kemampuan sebagai pemadam kebakaran. Kapal AHTS ini adalah tulang punggung logistik di industri pengeboran lepas pantai, dan tanpa kapal ini banyak operasi lepas pantai tidak dapat dilakukan dengan efisien atau aman. Yang kedua, pelayanan kami ada AHT atau Anchor Handling Tug. AHT adalah jenis kapal yang dirancang khusus untuk menangani, mengangkut, dan memasang jangkar di lokasi pengeboran lepas pantai, serta melakukan tugas penarikan atau towing.
penarik tongkang yang dilengkapi mesin derek untuk mengambil dan memposisikan jangkar. Pada umumnya, bekerja di sektor konstruksi lepas pantai. Dan yang terakhir, layanan kami ada SPB atau Self Propeller Barge. Kapal berbentuk tongkang yang menggunakan tenaga pendorong sendiri. Kapal ini juga mempunyai kemampuan manuver dan stabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan kapal tunda dan tongkang. Secara desain, kapal SPB biasanya berbentuk persegi panjang dan dek datar yang luas untuk menampung muatan mirip dengan tongkang, namun lebih kompleks karena dilengkapi mesin pendorong dan kemudi. Kapal SPB umumnya digunakan untuk mengangkut barang-barang seperti pasir, batu bara, tanah, dan barang-barang curah lainnya. Perencanaan kami dengan modal awal untuk renovasi awal dan desain interior kantor itu sekitar 50 juta. Dan untuk modal pembelian unit kapal sekitar 32 miliar. Itu sudah menjadi patokan kami. Dan biaya operasional awal itu 50 juta. Untuk biaya pengadaan barang itu sekitar 80 juta. Dan total modal produksi kami yaitu 32 miliar 180 juta. Dan untuk biaya yang lain-lain seperti listrik, asuransi, transportasi, administrasi, pemeliharaan gedung dan bangunan, total biayanya 104 juta. Dan untuk biaya operasional, jasa biaya keluar masuk pelabuhan, biaya bahan bakar, administrasi, gaji pegawai, dan total biayanya adalah 224.900 juta rupiah. Kita cukupkan saja presentasi pemaparan proposal dari perusahaan kami. Kami ucapkan terima kasih.